Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Seringkali kita mendengarkan tuduhan-tuduhan dari para mualaf, para ustadz, dan para apologet Islam dan sebagian daripada umat Islam bahwa kekristenan ini sering mengadakan kristenisasi. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan kristenisasi, karena namanya kristenisasi berarti ada sebuah upaya pemaksaan untuk orang-orang di luar Kristen itu masuk Kristen gitu. Dan tuduhan ini seringkali dilontarkan kepada orang Kristen. Nah, oleh karena itu topik kita kali ini adalah Islamisasi masif anak-anak Kristen. Oleh karena itu sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita saksikan video-video berikut ini sebagai landasan yang kuat untuk kita berbicara masalah topik ini. Ada juga mereka melakukan kristenisasi itu dengan budaya. Kita lihat saja bagaimana dahulu mereka mengkristenkan umat Islam dengan pengaruh, ngapain wajahmu cantik, kamu pakai jilbab. Kalau pakai jilbab itu seperti orang pocongan. Kok pakaianmu kayak ninja? Macam-macam, banyak sekali ejekan. Tapi setelah kemudian mereka mendapatkan kesulitan untuk melepaskan jilbab umat Islam, jilbab muslimah, saat ini pun ternyata mereka justru menyamar menggunakan atribut umat Islam, yang laki-laki pun pakai kopiah, pakai peci, pakai baju koko, dan lain sebagainya, memirip-miripkan penampilan dengan orang Islam. Supaya apa? Niatnya supaya diterima dalam komunitas tersebut, diterima dalam komunitas Islam. Dan apa yang terjadi? Sekarang pun sudah ada yang mereka ini aliran dari Kristen yang menyatakan bahwa mereka pun membaca Injil, dan Injilnya itu bahasa Arab. Tuduhan keji pertama datang dari Irene Handono, sang mualaf senior ini. Dia katakan bahwa diadakannya kristenisasi itu karena olokan orang Kristen. Bahwa ngapain kamu pakai jilbab? Jilbab itu kayak pocongan gitu, kayak ninja. Nah, itulah yang membuat orang masuk Kristen katanya. Nah, lalu saat ini mereka menyamar menggunakan atribut umat Islam. Atribut apa yang dipakai oleh orang Kristen? Dia katakan laki-laki pakai kopiah atau pece dan baju koko. Sejak kapan kopiah dan pece itu adalah pakaian Islam, atribut Islam? Pece itu adalah budaya orang Melayu. Jadi namanya orang Melayu itu tidak kenal mau Islam mau Kristen, tidak punya agama, Hindu, Buddha juga, tetap pakai songko atau pece sebagai penutup kepala. Sejak kapan itu? Inilah kebodohan yang mengklaim-klaim doang gitu loh. Terus baju koko, sejak kapan baju koko itu pakaian muslim? Baju koko itu pakaian budaya Tionghoa yang dibawa oleh orang Tionghoa ke Indonesia dan akhirnya masuk ke budaya Melayu, karena budaya juga pakaiannya mirip-mirip. Mana orang Arab itu pakai koko?
Mereka pakai jubah, bukan koko. Dan orang Arab juga pakai jubah, bukan hanya Muslim, Kristen juga pakai. Karena itu pakaian budayanya. Gitu loh. Inilah sesat pikir para mualaf yang nggak tahu sejarah ya kayak gini. Jadi dia katakan bahwa memirip-miripkan dengan orang Islam. Sekarang membaca Injil dalam bahasa Arab. Weleh. Sebelum Islam lahir ke dalam dunia, orang Kristen Arab itu sudah pakai bahasa Arab dalam bahasa kitab mereka, yaitu Injil dan Taurat yang sudah ditulis dalam bahasa Arab. Dan mereka ngomong dan bacanya dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa Islam, tapi bahasa suku, bangsa. Irene Handono, masa kamu bilang bahasa Inggris itu adalah bahasa orang Kristen? Jadi kalau orang Arab pakai bahasa Inggris itu berarti sudah Kristen? Konyol kan? Atau pakai bahasa Cina itu adalah Buddha? Apakah bahasa Cina itu bahasa Buddha? Alamak. Aduh, kekonyolan. Pada abad pertama itu, ya, Injil sudah ditulis dalam bahasa Arab. Karena Rasul Paulus sudah nginjil sampai ke tanah Arab. Dan ada orang Kristen Arab, otomatis kitabnya ditulis dalam bahasa Arab, bacanya dengan bahasa Arab. Lah inilah orang konyol ya. Oke, kita lanjutkan aja dah dengan video yang kedua daripada bahas orang yang otaknya separuh. Kristenisasi lewat kesehatan. Orang sakit mau melahirkan nggak bisa, dia datang. Ibu mau melahirkan, iya. Uang ada, nggak ada. Suaminya mana? Pengangguran. Oke, kami bantu. Oh, kami takut nerima ini program. Enggak, ini bukan program kristenisasi. Prinsip makan bubur ayam. Ustadz ingat bubur ayam ya? Enggak. Kristenisasi lewat program bubur ayam. Bubur kalau panas jangan disendok dari tengah, panas. Lalu bagaimana? Yang dari dingin keliling. Kota besar, mewah, kaya, ya. Ini jangan ditelan dari tengah, tapi dari keliling, pinggiran-pinggiran tempat fakir miskin. Sendok dikit-dikit, rebut, beli tanahnya, kuasai orangnya, nanti tengah langsung dingin habis kekuasaan. Tuduhan datang dari Abdul Somad. Dia katakan bahwa kristenisasi itu lewat kesehatan. Abdul, sejak kapan kristenisasi itu lewat kesehatan? Yang namanya membuka rumah sakit itu untuk menolong masyarakat. Ya kecuali kamu mau mati nggak usah pergi ke rumah sakit Kristen, ya silakan. Karena rumah sakit Kristen itu terkenal dengan servisnya, pelayanannya bagus. Karena korupsi kurang. Pengobatannya, obatnya bermutu. Bukan seperti yang lain. Sakit demam dikasih obat sakit kepala. Obat demam dikasih obat kanker. Tidak jelas. Kalau kekristenan ya begitu, dikasih obat untuk sakit kepala ya sakit kepala, demam ya demam, kanker ya kanker. Gitu. Lalu dia katakan, kalau orang mau melahirkan, orang Kristen datang, tanya, mau melahirkan ya? Ya. Ada uang nggak? Nggak ada. Suaminya mana? Pengangguran. Oke, kami bantu. Oh, nanda. Ini program untuk, oh, nanda. Ini kami hanya mau bantu saja. Lalu dia kasih analogi seperti orang makan bubur dari pinggir dulu. Itu kan pikiranmu. Ya kecuali kamu rakus, ya iya langsung makan dari tengah. Apa hubungannya dengan bubur dengan pemberitaan Injil? Nggak ada hubungan sama sekali. Nggak nyambung itu. Ya kalau kamu cara kamu ya iya mau pakai bubur. Kalau kami ndak mau pakai bubur.
Nggak ada hubungannya gitu loh. Nah ini kan kacau, tuduhan yang tidak berdasar, asumsi dan pikiran liar gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Hal-hal misiologi, teman-teman, saya telah membahas bagaimana mereka trik-triknya dalam melakukan penjabaran misiologi dan ilmu misiologi tersebut. Mereka selalu melihat kiri kanan, depan belakang, dan mengikuti zaman. Nah, ketika zamannya saat ini adalah zaman teknologi, mereka pun teman-teman bisa di sini bisa dilihat thumbnail saya di Akademi Islamologi. Mereka pun masuk pula ke game, di mana gamenya tersebut terakhir saya lihat 10 juta lebih dan dikomentari di Google Play Store itu oleh anak-anak kecil, teman-teman. Ya, di sini gamenya seperti itu ya. Teman-teman bisa ngecek sendiri seperti itu. Itu dari hal ketika melihat perkembangan zaman, ternyata mereka pun menyelipkan pesan-pesan Injil terkait masalah misiologi. Dan di sini, di dalam ini, salah satu yang mereka lakukan selain melalui game diselipkan, Kristen pun menyamar pula sebagai orang Muslim. Ya, ketika umat Islamnya menggunakan pada umumnya menggunakan peci, dia pula akan menggunakan peci pula. Ketika orang yang berjenggot seakan-akan dia Muslim, dia pun seperti itu. Tuduhan konyol berikut itu datang dari Fahrudin, dan dia menamakan dirinya itu Akademi Teologia dalam channelnya. Lo Akademi Teologianya kok pikirannya ngawur. Dia katakan apa? Trik-trik orang Kristen dalam kristenisasi itu menggunakan mengikuti zaman. Lah iyalah, ikuti zaman toh. Kamu coba, kamu pakai toa di masjid itu bukan ikut zaman. Toa itu tahu siapa yang ciptakan? Orang Kristen. Mic yang kamu pakai, tape record yang kamu pakai, kabel-kabel yang kamu pakai, itu semuanya ciptaan orang Kristen. Kamu pakai juga kan? Gitu loh. Semua elemen yang kamu pakai itu orang Kristen. Sekarang kamu pakai Android, kamu pakai komputer, sehingga kamu bisa live di YouTube. Itu siapa yang temukan dan siapa yang ciptakan? Orang Kristen semua. Kamu nggak tahu malu. Memangnya kalau kamu nyiar itu pakai suara onta apa? Gitu. Terus kalau kamu live di YouTube itu kamu pakai bambu. Atau kamu pakai kipas angin gitu, biar suaramu nongol gitu. Terus kamu pakai cermin gitu, tampilkan gitu. Alangkah konyolnya pikiran kamu. Sempit amat itu. Itu ciptaan orang Kristen semua. Ya ikut zaman lah. Gak tahu malu. Terus dia bilang apa? Sehingga mereka menyamar jadi orang Islam. Sejak kapan orang Kristen nyamar jadi Islam? Kalau yang nyamar jadi Kristen banyak, ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku biarawati, ngaku-ngaku penginjil. Itu banyak. Sampai Indra Wibowo itu dia adakan sidak gitu, karena dia takut tersaingi. Itu loh. Itu baru asli nyamar. Terus menggunakan PC seperti ungkapan Irene Handono juga. PC itu pakaian budayanya Melayu. Di kampung istri saya itu ndak kenal Kristen Islam, semuanya pakai PC, pakai kain sarung, pakai jilbab. Masuk gereja pakai jilbab. Jadi ndak kenal kita mana Kristen, mana Islam. Hanya bedakannya yang satu ke masjid, satunya ke gereja. Makanya saya di sana ikut acara-acara adat, itu saya pakai. Karena itu budaya. Gitu loh. Kacau nih orang. Terus apa? Ikut-ikutan pelihara jenggot. Mereka pun memakai jenggot. Aduh. Kacau. Oke lah, mari kita lihat video-video berikut ini. Lah, ini Rasul Petrus punya jenggot, ya kan?
jenggotnya bagus lagi. Terus Rasul Yohanes, nah itu jenggotnya tebal, bagus. Itu ya. Kemudian Rasul Andreas, adiknya Simon Petrus ya, Rasul Simon Petrus. Itu jenggotnya bagus kan? Kemudian Polikarpus, ini muridnya Rasul Yohanes. Gitu loh, ini muridnya. Nah, kemudian siapa lagi nih? John Wycliffe, ini tokoh gereja. Ya, tokoh gereja. Kemudian John Hus, ya, John Hus ini juga tokoh gereja. Ya. Ini apakah mereka semua yang pakai jenggot ini? Terus John Calvin, mereka semua ini pakai jenggot, ini orang Kristen semua nih. Apakah mereka niru-niru juga? Ya namanya mereka punya jenggot, terserah mereka mau pelihara atau bagaimana. Gitu loh. Nah, terus ini loh, ada makhluk juga berjenggot nih. Tuh, jenggotnya, kumisnya bagus kan? Apa ikut-ikutan juga dia nih? Ini apalagi ini bagus nih. Nah, bagus kan? Nggak disisir tapi rapi loh. Apa dia juga niru-niru gitu, sehingga mirip-miripin gitu? Apa mereka ngikut gitu? Coba pikiranmu yang konyol dan sesat itu loh. Apa mereka ini niru-niru Islam gitu? Kacau cara berpikirmu itu. Gitu loh. Sadar. Ya, tokoh-tokoh tadi itu orang Kristen sejak zaman Yesus sampai zaman sekarang. Yang namanya jenggot itu bukan milik orang Muslim. Semua orang punya hak untuk punya jenggot dan kumis. Saya pun suka karena saya punya jenggot, cuma saya cukur terus, malas saya juga cukur. Tuhan kasih itu. Bukan, oh kamu ini ya, nanti yang Muslim jenggotnya tumbuh, kalau yang bukan Muslim jangan tumbuh ya. Kan konyol kamu tuh. Pikirannya kok kolot itu ya. Aduh, kacau. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Ya, yang tuduhan kepada orang Kristen. Ini loh, lihat. Ashhadu Ashhadu an la alla ilaha ilaha illallahu illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. I bear witness I bear witness there is no God there is no God other than Allah, other than Allah, and I bear witness and I bear witness that Muhammad that Muhammad is his messenger is his messenger and his servant. and his servant. You're a Muslim, welcome Rudy, mashallah. أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله وأشهد وأشهد أن أن عيسى عيسى نبي الله نبي الله عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله. Ikuti Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan yang berhak yang berhak disembah disembah kecuali kecuali Allah. Allah, Dan aku bersaksi sungguh-sungguh dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa bahwa Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Demi Allah, Demi Allah, aku mengucapkannya aku mengucapkannya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sadar, sadar, ikhlas, ikhlas, yakin. yakin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu Ashhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah.
Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada tiada Tuhan Tuhan yang wajib yang wajib disembah disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku dan aku bersaksi bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa Rasul. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah dan hambanya. Alhamdulillah. Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Isa Abdullahi Abdullah wa Rasul. Rasul. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenarnya kecuali bukan Allah, Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad utusan Allah, utusan Allah, utusan utusan Allah, Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nah, lihat tadi kan, itu anak-anak loh disuruh untuk bersyahadat. Lah anak-anak itu kan nggak tahu apa-apa. Dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, dia nggak ngerti apa yang dia katakan, nggak ngerti. Lah ini kan pembodohan terhadap anak kecil. Kalau di Kristen nggak ada tuh anak-anak kecil dibuat kayak gitu, nggak ada. Orang masuk Kristen itu orang harus akil balik, usia 12 tahun ke atas. Itu pun mereka harus diajar supaya ngerti dulu. Baru mereka mempertimbangkan sendiri, kemudian mereka memutuskan untuk masuk Kristen, ikut Yesus. Lah anak kecil itu kan mana bisa ngambil keputusan sendiri, dia nggak ngerti. Mana bisa dia mempertimbangkan sesuatu yang dia tidak pahami. Gitu loh. Lah ini kan pemaksaan. Anak-anak kan dikasih permen aja udah ngikut kok. Anak saya tuh dulu di sekolah, ya TK, dia sering ngajak teman-temannya, ayo ikut aku sekolah minggu. Ya, ada permen. Oh, anaknya ikut, namanya permen, anak-anak senang. Datang mereka. Padahal nggak dikasih permen juga. Kan itu anak saya yang ngajak. Ya kami kan nggak bisa kasih. Itulah. Anak itu dibujuk gampang, anak kecil itu. Bahkan kalau coba lihat itu, para pedofil itu kan diiming-iming dengan 200.000 rupiah, 500.000 rupiah, 10.000, diperkosa, dilecehkan. Karena anak kecil kan nggak tahu bahaya. Nah ini, ustadz-ustadzmu justru melakukan hal bodoh dan konyol kayak gitu loh. Maksa anak kecil untuk ucapkan kalimat syahadat, mana ngerti dia. Ngucap aja belum mutan, apalagi ngerti. Ya. Nah, itu kamu sadar itu. pernyataan ini
saya buat dengan sesungguhnya, dan saya ucapkan di hadapan saksi-saksi dalam keadaan sehat. Konyolnya lagi, perhatikan anak kecil yang gak tahu apa-apa buat surat pernyataan. Aduh. Buat surat pernyataan loh, aku menyatakan di depan umum, aku buat surat ini dengan sejujur-jujurnya. Mana anak kecil ngerti? Nah, surat-surat ini saya percaya bahwa dibuat oleh para ustadz-ustadz ini. Anak-anak itu tinggal baca doang. Dia baca sesuatu yang dia tidak tahu, kasihan banget. Luar biasa. Mana bisa anak buat pernyataan? Ya karena namanya anak kecil ya. Disuruh buat apa? Nah, inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus penyesatan. Di dalam Matius pasal 18 ayat 6 dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ini diulangi dalam Markus pasal 9 ayat 42 sama. Jadi orang-orang ini kan percaya sama Yesus, lalu para ustadz-ustadz ini membohongi anak-anak ini, memperdayakan anak-anak ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yesus katakan, lebih baik ikat batu kilangan, itu batu besar dulu, orang tua dulu untuk giling padi itu buat tepung. Itu diikat di kakinya, buang ke laut sana biar mati dimakan ikan hiu gitu. Yesus begitu tegasnya dengan penyesatan seperti ini, pembodohan seperti ini. Nah, anak kecil ini kan tidak tahu apa-apa. Nanti kalau dia sudah besar ngerti, baru dia sadar, maka dia tinggalkan Islam, masuk Kristen lagi. Betul seperti kata ulama berikut ini. That you would find back home a young man or a young woman addressing their parents, their family, and telling them, I don't believe in Allah. I don't believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a messenger of Allah. I don't believe that the Quran is a book of revelation. That is unthinkable. That is the unthinkable back home. But here in Canada, it is happening. It is happening continuously. You may not find it coming from small children, young children, but it is happening at different stages of adulthood, early adulthood, teenage. It is happening. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pemaparan dan penampilan video-video tadi, jelas ya bahwa orang Kristen tidak pernah kristenisasi. Yang lakukan itu adalah sebaliknya, para ulama-ulama, para ustadz ini yang mengislamisasi orang, karena orang tidak tahu apa-apa tapi dipaksa untuk menjadi Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau orang Kristen tidak perlu disuruh ngucap-ngucap apalah, dari hati dia merasa Yesus begitu cinta sama dia sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus mereka. Sebagai bukti dia mencintai mereka, itu yang menyentuh hati mereka, karena Yesus Kristus adalah kekuatan Allah, firman Allah, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, jadi saudara-saudara sudah tahu bahwa Kristen tidak pernah
kristenisasi. Yang lakukan itu justru sebaliknya, para ulama mengadakan islamisasi. Ya, bagi saudara yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain, keluarga saudara. Dan silahkan komen di kolom komentar. Saya akan jawab komentar-komentar Anda. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.